Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Oke. Halo, selamat sore Sobat Seeds. Kembali lagi di Sales Series ke-44. Sebelumnya perkenalkan, aku Ranti Nisrina yang akan memandu jalannya acara Sales Talk hari ini. Nah, di Sales Talk Community Meetup Series ke-44 ini, kita akan kupas tuntas fondasi dan pengenalan data analitik. Cocok banget buat kamu yang baru mulai terjun ke dunia data atau masih bertanya-tanya nih, sebenarnya data analitis itu apa sih dan gimana cara memulainya? Jadi, siapkan catatan teman-teman dan pertanyaan terbaikmu ya, karena hari ini kita akan belajar langsung dari ahlinya. Nah, untuk hari ini juga kita kedatangan narasumber yang pastinya sudah berpengalaman di bidang data analitik dan akan membantu kita memahami konsep-konsep penting dengan cara yang mudah dipahami. Mungkin boleh kita langsung sambut aja untuk pembicara hari ini ya. Halo Mas Raka. Oke, halo Mbak Ranti dan juga Halo Mas kawan-kawan Raka. di sini di Seeds Talk Community Meetup. Senang akhirnya bertemu dengan kalian dan juga senang hadir di webinar ini. Oke. Suara aku terdengar jelas ya Mas Raka? Nah, jelas, crystal Oke. clear. Oke. Gimana Mas Raka kabarnya hari ini? Baik-baik, saya all fine and handy dandy. Oke. Oke. Mas Raka lagi ada kesibukan apa sih akhir-akhir ini? Banyak saya selalu ada kesibukan. Saya kerja full time, saya kerja freelance, dan juga saya. Oke, baik. Oke. Selamat siang, menjelang sore teman-teman. Baik, saya mulai ya webinar ini. Fondasi dan pengenalan data analytics di Seeds webinar series nomor 44 bersama Raka Haristiawan yang data analytics. Nah, sebelumnya, sebelum saya masuk materi ya materi inti, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Saya adalah data analytics, data analyst yang sudah transition sekarang menjadi data engineering ya. Saya sudah beberapa tahun ya berkutat di sekitar data engineering juga data analytics. Saya juga sudah mengeksplor beberapa tools, beberapa use case, dan juga beberapa business case untuk setiap pengerjaan eh, maupun corporate maupun government needs untuk setiap permasalahan dan juga setiap solve-nya. Oke, baik. Di sepanjang karir saya tentu juga menggunakan beberapa tools crucial untuk data analytics seperti yang saya akan ajarkan pada webinar ini. Pada webinar ini tentunya ada beberapa catatan, ada beberapa catatan untuk kedepannya. Di sini saya akan asumsikan bahwa teman-teman di sini adalah complete beginner, ya, absolute beginner. Teman-teman belum tahu apa-apa mengenai data analytics dan juga saya juga asumsikan bahwa penggunaan dari tools yang akan saya ajarkan di webinar ini belum dieksplorasi secara penuh atau belum sama sekali. Baik. Dan saya akan ajarkan tentunya beberapa function dan juga beberapa tools yang nanti di Microsoft Excel yang berguna untuk eh, eksperimen sedikit. Baik, lanjut. Nah, target pembelajaran pada hari ini adalah pada sesi webinar series 44. Yang utamanya adalah pembelajaran pengenalan data analytics, fondasi-fondasi dari bidang karir, dan juga diakhir dengan praktik follow along Microsoft Excel sederhana dan dengan dataset buatan. Nah, mungkin saya sudah belum eh, mention ya bahwa saya sudah juga memberikan kepada Mas Rizal dummy dataset untuk teman-teman juga untuk latihan dan juga untuk eksperimen sendiri. Juga perlu catatan bahwa dummy dataset ini merupakan dummy dataset yang fiksional dan juga tidak diekstrak dari source private manapun. Ini adalah dummy data ekstrak yang diekstrak secara ethical. Baik. Oke, apakah itu data analytics? Baik, untuk definisinya, proses memeriksa atau menganalisis data mentah untuk menemukan tren, menjawab pertanyaan, dan juga mendukung keputusan. Nah, apa kalau di pertama dulu sebelum saya terjun ke dunia data analytics, saya tanya-tanya ke teman-teman, dosen-dosen, dan juga rekan-rekan kolega yang lain pada saat saya dulu kuliah, karena saya baru kenal ini pas saat kuliah. Guys, apa sih data analytics itu? Dan saya lihat apakah itu cuman berkutat sekitar programming, Microsoft Excel, apakah ya karir ini hanya melibatkan bekerja dalam satu cubicle, dalam satu kubik,
Setiap hari dari jam 5, maaf, dari jam 9 sampai jam 5, dari pagi sampai petang, hanya duduk kubikel sendiri, otak-atik Microsoft Excel. Tidak, teman-teman. Data analytics itu merupakan sebuah satu sequence, satu rangkaian. Nah, dalam karir ini, dalam bidang ini ya, data analytics itu punya sebuah proses, sebuah jaringan prosedur. Di sepanjang karir saya saya juga melewati beberapa prosedur unik yang unik dari setiap perusahaan juga organisasi, baik itu yang mulai dari data mentah atau mungkin atau memang yang dari akuisisi secara sendiri langsung data mentah, proses dulu baru jadi knowledge. Ada lagi perusahaan lain. Oh, ini Raka, data mentahnya sudah jadi, sudah rapih karena si data engineer sudah memproses ini beforehand. Atau ada juga, saya juga pernah melewati perusahaan yang Raka, tolong boleh nggak ekstrak data-data ini, data kompetitor, data market dari website A, B, C untuk kita lihat bagaimana kondisi pasar sekarang dan bagaimana customer-customer melirik produk-produk similar yang yang tentunya mirip dengan kita dan bagaimana kita bisa menggunakan sebuah atau dua buah insight untuk mengejar edge dalam kompetisi ini. Ini prosesnya data analytics. Bukan sekedar mengotak-atik data di Microsoft Excel di sebuah cubicle setiap hari dari jam 9 sampai jam 5, tetapi ini adalah sebuah kesatuan proses yang melibatkan skill teknis dan juga skill soft. Baik, lanjut. Nah, Raka, apa sih gunanya untuk analis data? Untuk data analytics, apa sih gunanya ini? Data kan di mana berantak-berantakan. Atau mungkin kalian ada yang bertanya, Raka, itu kan ada departemen sendirinya yang memang ada tugasnya sendiri yang menganalisis datanya sendiri-sendiri. Contoh, data finance. Setelah mereka mengakuisisi data, langsung mereka proses, langsung diserahkan. Ada juga data mentah juga, langsung darah marketing terus udah. Nah, tetapi di karir data analytics ini, apalagi menjadi sebuah data analis itu harus menjadi seorang generalis. Oke? Tujuannya untuk memenuhi sebuah cycle, yaitu dulu saya diajarkannya manajemen pengetahuan adalah SECI model, yaitu adalah sebuah proses mengolah data ya. Emang bukan SECI model, adalah sebuah piramida pengetahuan ya, untuk memenuhi piramida pengetahuan di mana seorang user atau beberapa grup atau satu grup atau beberapa grup harus mendaki piramida dari bawah sampai ke atas. Nah, dari piramida ini ada beberapa layer tentunya. Yang ada di layer pertama adalah data. Kalian bisa memikirkan data adalah sebagai puzzle ya, puzzle yang berserakan. Kalian tahu habis beli di toko mainan atau dikasih teman sebagai hadiah. Kalian ada sebuah picture lengkapnya, tetapi di dalamnya berantakan. Harus di obrak-abrik terus di organize. Ini merupakan langkah pertama dari data analytics. Setelah kita organize ya, misalnya piece yang sudut kanan atas udah, piece yang sudut kanan kiri, eh, yang atas kiri sudah, piece yang sudut kiri bawah sudah, piece yang sudut yang kanan bawah sudah, yang tengah sudah. Nah, ini merupakan sebuah proses berikutnya untuk memenuhi piramida pengetahuan ya, yaitu informasi. Nah, data-data yang sudah tentunya diekstrak dan dirapikan, diekstrak menjadi sebuah insight. Nah, oh begini toh market sekarang kondisinya. Kita bisa gunakan strategi ini ABC untuk overcoming budget kita yang memang terbatas untuk overcoming market ini. Oh begini toh weather pattern cuaca pada beberapa bulan ini. Nah,
kita bisa gunakan strategi A, B, C untuk mengadjust crop kita, untuk mengadjust tanaman kita. Nah, begitu. Setelah informasi ada, baru namanya knowledge, yaitu pengetahuan. Jadi langsung ke insight. Setelah itu adalah wisdom. Apa itu wisdom? Yaitu adalah praktek dari har- dari selesai harvesting dan juga processing data-data tersebut yang sudah dikumpulkan, diproses jadi informasi, diproses jadi pengetahuan, dan setelah itu diproses menjadi wisdom, yaitu aksi yang kita bisa lakukan berdasarkan data-data yang digunakan. Nah, selain itu, apakah tujuan tujuan yang lain, tujuan khususnya untuk menemukan anomali yang pola yang terumpat pada dataset yang dihasilkan? Baik. Nah, tadi siapakah itu data analis? Mungkin saya udah mention ya di awal tadi ya, bahwa seorang data analis itu bukan seorang ya yang ngotak-atik Excel dari jam 9 sampai 5 dari jam 9 sampai jam 5 pada sebuah cubicle sendiri, tapi seorang data analis itu adalah adalah seorang communicator, adalah seorang jembatan yang menghubungi dua bidang sekaligus, non teknis dan teknis dihubungkan, dijadikan sebuah jembatan seorang data analis itu. Se- Pada sepanjang karir saya sebagai data analis, skill yang saya gunakan itu, yang sering saya gunakan ya, itu sebenarnya bukan skill tools atau mungkin skill teknis lainnya sebagai Python, Excel, SQL ya, atau tools-tools lain yang di-provide oleh eh, vendor ABC, tidak. Yang paling cakap yang harus saya asah itulah skill komunikasi dan juga bagaimana cara mengkomunikasikan insight-insight ini kepada user non teknis dan juga user teknis. Nah, ini merupakan titik krusial dan juga titik skill krusial yang harus dikuasai oleh seorang data analis ya. Mungkin secara keseluruhan data analis itu seorang tugaskan dalam operasi menganalisis data institut atau perusahaan, itu betul. Tetapi juga harus menjadi sebuah bridge, seorang communicator dalam teknis dan juga non teknis. Harus membuat sebuah integrasi yang tidak terbatas, yang tidak ada batas kelihatan. Nah, seperti itu. Dan mungkin juga teman-teman pernah mendengar ya, eh, varian-varian data analis yang lain seperti business intelligence developer. Nah, saya juga pernah itu. Dulu saya pernah magang. Operations analyst. Nah, dulu saya juga pernah magang di fintech. Itu saya tentunya mensupport operasi-operasi bisnis keseharian ya. Dulu saya ditempatkan di sisi non-tech, yaitu di sisi business operations. Apakah yang saya lakukan waktu itu? Nah, setiap ada request dari teman-teman, misalnya teman-teman marketing, dari teman-teman marketing, saya itu menolong. Nah, Raka, ini boleh nggak ya data dari Excel 1, dari Excel 2-nya di join untuk mengetahui siapa aja yang belum melakukan ini A, B, C. Oh, bisa ya, tapi untuk requirements-nya, untuk keperluannya harus data data dari ini A, B, C. Nah, gitu. Harus jadi bridge. Misalnya dari departemen HR, Raka, boleh nggak bantu kami untuk merekap performance karyawan-karyawan dalam dalam bulan ini? Oh, itu juga harus. Tapi saya butuh data dari A, B, C sumbernya. Nah, sekali lagi saya saya mengemphasize sebuah keperluan untuk communication dan juga keperluan untuk menguasai skill bridging tersebut, menjembatani antara non teknis dan juga skill teknisnya. Oke? Product analyst dan juga market research analyst semuanya juga masuk dalam ranah data analytics. Tetapi yang saya sebut ini adalah analis-analis yang tentunya lebih lebih mengkerucut tugasnya dan juga lebih specialized dan juga yang terspesialisir. Misalnya juga ada di market, di pasar modal, di bidang medis, di bidang finance, dan juga lain-lain. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengambil karir ini, saya rekomendasikan untuk menjadi generalis terlebih dahulu.
Setelah itu kalian bisa tentukan, oh minat saya di bidang market nih, di bidang pasar modal. Oh saya juga saya berminat nih di bidang finance, mendingan saya di ini. Oh saya berminat nih di bidang operasional atau produk dan lain-lain. Begitu. Nah mungkin tanya juga, teman-teman juga bertanya ya, datanya kayak gimana sih yang diurus tuh? Apakah Excel doang? Apakah HB dalam bentuk ini itu? Nah begini teman-teman. Di dunia data analytics dan juga data engineering itu ada ada dua bentuk data yang mayor. Yaitu pertama adalah data structured, yang kedua adalah data unstructured. Oke? Data structured adalah data yang datang ke bentuk tabel atau tabular. Misalnya mungkin kakak-kakak di sini skripsi ya, skripsi atau tesis. Data-data tersebut itu yang tabular mungkin hasil survei dari Google Form atau mungkin hasil survei dari marketing atau sales, yaitu dari bentuk tabular apapun, data dalam bentuk tabel atau tabular itu adalah kategori structured atau data terstruktur. Sementara ada juga data unstructured ya. Ini data-data yang bukan untuk tabular juga nggak punya relasi matematis kayak data bentuk structured, oke? Data unstructured itu kayak gimana sih, Raka? Nah, misalnya kayak PNG. Nah, itu juga data unstructured. Nah, PDF juga merupakan data unstructured. Dan juga JSON atau JavaScript Object Notation itu merupakan data unstructured. Ini perlu tools-tools khusus untuk memprosesnya. Nah, apa aja sih, Raka, tools-nya harus diperlukan untuk memproses ini? Nah, mungkin data tabular teman-teman sudah eh, tahu sedikit ya mungkin ya saya asumsikan. Seperti mungkin SPSS, Microsoft Excel itu data tabular. Atau mungkin Stata, R yang pernah pakai mungkin pada perkuliahannya di STEM dan juga di SOSUM itu banyak yang menggunakan. Nah, tools apa aja sih Kak yang digunakan untuk unstructured? Nah, misalnya ya PNG. Misalnya kalian habis belanja di Indomaret, beli kopi. Nah, datang resitnya, datang struknya. Terus kalian foto. Nah, itu merupakan data unstructured, ya. Nah, bagaimana cara memprosesnya, mengekstrak datanya? Ada beberapa cara ya. Pertama, kakak pertama saya dari perusahaan ke perusahaan itu menggunakan teknologi OCR atau Optical Character Recognition. Betul. Nah, ini gunanya untuk mendeteksi tulisan-tulisan yang ada di gambar-gambar tersebut seperti PNG dan mengubahnya ke bentuk yang bisa diproses, misalnya dalam bentuk JSON atau bentuk tabular. PDF ada lagi harus diproses dalam tools yang namanya chunker dan juga embedding. Nah, biasanya biasanya orang-orang pakai teknik chunking dan juga embedding ini akan memberi makan data tersebut kepada sebuah model AI untuk diproses lebih lanjut. Nah, chunking dan juga embedding ini merupakan tools yang lebih advance yang juga digunakan oleh para AI dan juga data scientist untuk melakukan tugasnya untuk memproses data dengan AI model seperti OpenAI, Gemini, DeepSeek, Mistral, juga Qwen. Nah, masih banyak lagi. Oke, oke, waktunya praktek. Apa sih yang ada di menu hari ini, Raka? Nah, formula dan juga fitur akan dipelajari. Saya akan pelajari itu ya, pelajari sedikit ya. Karena hari ini saya akan ajarkan yang sederhana, praktik sederhana ya. Merupakan ingest CSV file, sum formula, a function maaf, sum function, count function juga, min, max function, average function, concatenate function, filtering, dan juga pivot table. Baik, mari kita buka Excel ya, Microsoft Excel. Baik, apakah layar saya masih masih terlihat, Mbak Ranti, Mas Rizal? Aman Mas Raka. Oke, baik, terima kasih. Oke,
Ini merupakan tampilan frontnya, tampilan depannya Microsoft Excel. Nah, sudah terlihat di sini ada beberapa fitur dan juga beberapa tombol dan juga benda-benda yang harus diklik. Ya, banyak kan ya. Tapi tenang aja, tenang saja, Raka di sini untuk memandu. Untuk membuka data dummy tersebut ya, yang mungkin nanti dikasih Mas Rizal atau nanti nanti saya akan kasih sendiri ya. Baik, buka blank workbook satu, oke. Oke, baik. Di sini merupakan tampilan workbook Microsoft Excel. Nah, mungkin teman-teman yang jarang atau belum pernah memakai Microsoft Excel ini mungkin terasa terintimidasi oleh eh, tampilannya. Karena ini juga banyak, saya juga awalnya terintimidasi sekali. Dan juga, wah, udah pusing. Bagaimana saya bisa memproses semua ini karena lihat semua buttonnya dan juga fiturnya di sini. Tapi tenang saja. Hari ini cuma beberapa saja yang akan saya tampilkan dan juga sangat sederhana untuk dicerna. Baik. Oke, di sini ada beberapa di sini di atas ya. Di atas dinamakan sebuah ribbon. Ribbon ini ada beberapa tab. Dari beberapa tab tersebut, ada beberapa ribbon yang dirancang khusus untuk task yang lebih terspesialisir. Misalnya tab Home. Ini merupakan tab dari untuk formatting data, mungkin juga untuk membesarkan teks juga ada, untuk meng-highlight teks juga ada, untuk meng-conditional format juga ada. Nah, insert. Baik, di sini insert adalah fitur untuk tab insert ini di ribbonnya itu untuk memasukkan atau mengingest untuk menginsert ya, masukkan beberapa data atau mungkin beberapa benda lain, hal lain dari luar Microsoft Excel. Oke, seperti pivot table bisa diinsert dan juga untuk beberapa memasukkan insert lain juga. Nah, pictures, shapes, icons, model tiga dimensi, screenshot juga bisa dimasukkan, chart di sini juga bisa dimasukkan. Oke, pivot chart, peta juga juga bisa dimasukkan. Nah, seperti persamaan matematika dan juga simbol Yunani. Baik. Draw. Tab ini dikhususkan untuk untuk menggunakan seperti ini. Ada pena, ya, ada pena merah, pena hitam, ada juga pensil dan juga marker. Ini gunanya untuk mencoret-coret, untuk memanipulasi dengan kursor ya, untuk membuat line atau membuat highlight di spreadsheet yang sedang digunakan. Oke. Page layout. Ini untuk tab ini dan juga ribbonnya dispesialisir untuk mengatur layout dari spreadsheet yang digunakan. Nah, yang di bawah ini ya, di bawah putih-putih ini merupakan sebuah spreadsheet. Oke. Dalam sebuah workbook ya, yang keseluruhan ini bisa terdiri dari beberapa spreadsheet. Coba kalian navigasi ke bawah, ada sheet one. Oke. Ini sheet pertama yang kita gunakan ya. Bisa bisa tambah lagi. Sheet nomor 2 mungkin ada data tambahan atau informasi tambahan. Sheet 3 juga bisa tambahin. Intinya, satu workbook itu bisa terdiri dari beberapa sheets, oke? Baik, bisa juga dihapus. Tapi untuk hari ini saya akan menjaga kesederhanaan di pembelajaran ini agar lebih mudah dicerna oleh kawan-kawan. Baik. Tentunya saya sudah sediakan eh, beberapa raw data ya dalam satu CSV. Nah, sebelum saya lanjut, apakah CSV itu? File CSV itu adalah file comma separated values. Nah, di dalam file CSV ini data-data dipisahkan oleh sebuah delimiter. Nah, pada sebuah CSV, delimiter itu atau pemisah datanya itu ya merupakan sebuah koma karena koma separate values, oke. Bagaimana caranya menginsert? Nah, kita klik tab insert, oke.
Oke, maaf, maaf. Oke. Oh, sorry, sorry. Oke, maaf, maaf. Saya ada, eh, oh, maaf, ada debu. Oke, maaf. Oke, ke- pergi. Kita klik ke tab data. Oke, kita pergi menuju ini from text atau CSV. Kita klik. Nah, dengan fitur ini, kita bisa menavigasikan directory ya, directory dari komputer kita. Baik. Dalam kasus ini, dalam case ini, ya, saya menyimpan eh, CSV tersebut dalam sebuah folder yang dinamakan Webinar Series. Mari kita navigasi. Misal di desktop. Nah, mungkin kalau nanti ke depan teman-teman bisa pakai CSV atau mungkin dalam format lain bisa seperti ini langsung mudah, tinggal diingat saja di mana disimpannya. Nah, ini dia Webinar Series yang saya simpan. Baik, ini merupakan dummy data kita. Baik, dummy sales one day one. Oke, nanti akan di baik. Sesudah diklik dan sudah diingest akan di prompt oleh Microsoft Excel. Nah, akan di display, akan ditunjukkan ke usernya. Hai, user, seperti ini loh data-data yang akan dimasukkan ke spreadsheet sheet 1. Apakah sudah benar ataukah mau di-insert langsung atau atau ingin diproses terlebih dahulu dengan Power Query. Nah, pada hari ini saya akan skip dulu Power Query dan juga langsung saja klik load untuk memasukkan data tersebut ke spreadsheet. Baik. Wah, oke, sudah di-ingest ya sini ya. Oke. Sekali lagi ini merupakan data buatan yang data dummy, data fictional yang diekstrak secara ethical dengan beberapa tools. Dan ini merupakan data fictional, data dummy ya, guys. Data dummy fictional yang emang sumbernya itu atau mungkin perusahaan atau organisasi tidak ada. Ini completely fictional. Oke. Baik, kita lihat dulu. Ada beberapa kolom, order ID, order date, customer name, region, product, kategori, quantity, unit price, sama total sales. Baik. Oke, pertama ini kan ada itu ya, ada beberapa bentuk data ya di sini ya. Misalnya di sini ada order ID, order date, customer name, region. Nah, ini kan macam-macam macam-macam ya sini. Ada data dalam bentuk karakter ya. Ini merupakan data tipe karakter, oke? Selanjutnya ini ya, karena data customer name, ini kayak Don Wood, Pam Guero, David O'Brien, region North, South, West, sama West, East itu produk, monitor, keyboard, laptop, table lamp, kategori, electronics, furniture, stationery, clothing. Ini merupakan data tipe karakter, oke? Selanjutnya kita, selanjutnya kita ada data dalam bentuk angka. Nah, data dalam bentuk angka ini bisa dibagi ada beberapa jenis ya. Tetapi dalam tabel ini adalah angka utuh ya, whole number. Oke. Sini juga quantity, unit price, total sales ini adalah whole number. Oke. Sama juga order ID. Order date ini merupakan data date atau data tanggal ya. Di Microsoft Excel bisa diformat dalam beberapa bentuk, misalnya year, month, date, atau month, date, year, atau dalam bentuk karakter tanggal 18 Agustus 2023. Nah, itu juga bisa di format seperti itu. Pada tapi pada kasus ini saya akan stay seperti ini. Baik. Oke, Raka, tadi apa aja sih dalam menunya akan diajarkan pada webinar ini? Kita kembali lagi ya. Ingest CSV file. Done. Oke. Baik.
Selanjutnya kita akan menggunakan sum. Oke, sum ya. Sum itu adalah sebuah function yang digunakan untuk menghitung jumlah dari angka ini ya. Baik, oke. Misalnya kita pengen menghitung ya, menghitung data semua ini. Total quantity berapa aja sih, Raka, yang dijual pada data ini? Baik, kita akan ke sini ya, ke sel L3, di mana kita akan menaruh information kita. Oke? Pertama yang harus dilakukan adalah kita sama dengan, nah, pertama maaf, kita pertama akan menulis sum of salt quantity. Quantity. Jadi berapa totalnya berapa aja sih unit yang dijual? Nah, nah, dan bagaimana cara menghitungnya? Baik, kita sama dengan, oke, pertama terserah pengen di selnya atau di formula bar, yaitu adalah sebuah bar di sini di bawah ribbon. Terserah. Dan tapi pada kasus ini saya akan memakai eh, formula bar agar lebih enak diingatnya. Baik, sum sama dengan, oke, klik sama dengan sum. Oke, ini akan mengaktifkan function sum. Kita shift buka kurung. Oke. Setelah itu buka kurung diaktifasikan, kita highlight ini ya. Misalnya di table quantity. Nah, baik. Ini akan mengarahkan Excel di rumusnya bahwa saya pengen ngelihat total dari sel ini sel G2 sampai uh, sampai sel G11. Nah, oke. Kita tutup. Setelah itu kita enter. Baik. Oke. Kita sudah tahu sekarang. Sum of salt quantity. Ternyata ada 502 unit yang berhasil dijual. Oke. Oke, next. Kita pengen total salesnya ya. Kita pengen lihat total salesnya. Berapa sih yang dihasilkan dalam penjualan tersebut? Misalnya, rumusnya gampang kan ya? Quantity dikali unit price. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini sudah ada sih total salesnya, tetapi untuk misalnya jika saja data tabel yang diperlukan itu nggak ada, begini caranya. Total total sales. Oke. Pertama, oke, kita buat dulu lagi total sales. Kita mereplikasi ini, mereplikasi kolom ini total sales. Oke. Untuk itu kita bisa sama dengan up, sama dengan 4 star itu dikali ya. Nah, ini. Oke. Oke. Hasilnya sama kan ya tadi ya. Tadi begini. Kita inisiasi sama dengan untuk menginisiasi formula. Setelah itu kita klik kolom kuantitinya 4. Setelah itu kolom unit price. Yaitu 233 di kolom di baris yang pertama. Ini akan mengalihkan quantity dengan price itu 4 dikali 233. Yaitu menghasilkan kolom total sales. Oke. Begitu ya cara mereplikasi ini ya, total sales ya. Nah, saya akan namakan lagi. Total sales to replicate. Replication. Oke. Setelah itu kita pengen lihat penghasilannya berapa sih yang dihasilkan sini. Total sales. Kita pakai rumus sum lagi. Oke. Seperti biasa, sama dengan
Sum ini kita arahkan lagi sampai bawah. Kita blok lagi ya untuk mengarahkan Excelnya. Oke. Kurung, enter. Ada segini totalnya. Oke, sip. Begitu caranya ya, menggunakan rumus sum. Apakah yang di menu selanjutnya itu adalah count? Mm-mm. Begini cara menggunakan huruf count. Count ini untuk menghitung value yang ada dalam beberapa baris. Nah, sejak ini ada satu row-nya ya, saya akan sebenarnya udah ketahuan ya salah satu row, tapi nanti mungkin teman-teman bakal ketemu eh, kolom yang apa namanya eh, kosong atau mungkin harus kondisionalkan, harus dikondisikan. Tetapi bagaimana seperti ini cara menggunakan rumus count dalam praktis sederhananya. Sama dengan count. Nah, oke. Ada beberapa varian tentunya ada count, count A, count itu count the number. Nah, count A itu menghitung value yang berisi ya. Count blank ini menghitung kolom, menghitung sel-sel ya, baris beberapa baris yang value-nya dan beberapa bentuk count yang lain. Tapi begini caranya. Nah, count, nah, kita arahkan lagi. Sama dengan count. Sorry, sorry. Udah ketahuan ya sini. 100. Ya, ya, ada 100 rows ini ya. Karena sini sudah saya sudah kondisikan untuk menjadi tabel sempurna dan juga untuk tabel ready to analyze. Oke. Nah, oh iya. Aduh, saya lupa. Angka yang ini ya, guys. Seharusnya harusnya dari sini nih. Saya salah salah naruh formulanya. Coba kalau saya copy, copy, control V. Oke, mungkin oke sekarang ada pindah ya. Saya pengen hapus nih. Udah ada ya, sini ya. Tinggal dihapus. Tetapi juga nanti kalau ada bila sebuah apa namanya, bila sebuah eh, kolom itu terikat dengan sebuah rumus ya. Misal tadi kan total sales 2 yang underscore replication ini, ya. Itu ada rumusnya yaitu sama dengan quantity dikali unit price dihasilkan jadi kolom total sales. Coba ya saya replicate ini. Oke, mungkin ada ya sekarang. Tapi jika saya hapus ini, nah, ref, ada yang hilang nih, Jing, ya. Sini, oke? Karena ada yang berhubungan dengan, ada yang terikat dengan rumus tadi. Rumusnya harus selalu ada, ya. Nah, cara begini, oke. Ini, sejak ini terhubung pada sebuah rumus, oke? Kita kontrol, misalnya pengen pindah ke sini ya, kontrol V. Nah, atau dipindah kemana-mana, bisa control copy, oke? Mungkin ini versi Excel-nya sudah modern karena sudah tanpa ini sudah bisa terhubung langsung tanpa keterikatan pada ini tadi kol baris rumus tadi dan juga kolom rumus. Oke. Secara begini, jika kalian juga menggunakan versi Excel yang lama, Control copy, terus kita ke kolom tujuan, kita klik kanan, oke, kita paste special. Nah, kita bisa ini ada beberapa bentuk paste ya, teman-teman. Ada paste formula saja, hanya paste formula. Ada keep source formatting,
no borders dan lain-lain. Tapi kita ingin pay special. Oke, pay special di bawah ini yaitu values. Oke, sudah ada ya. Mungkin dalam versi Excel ini tampaknya versi eh, s- tidak seperti versi Excel yang dulu. Ini tanpa paste special sudah bisa ya. Tetapi jika kawan-kawan menggunakan versi Excel yang lama, harus di paste special terlebih dahulu seperti tadi. Oke, baik. Nah, oke. Seperti itu ya. Min sama max selanjutnya. Oke, saya pengen lihat dong apa namanya total sales yang paling rendah itu di angka berapa ini ya. Ya, misalnya dalam satu baris, dalam satu kolom ini mana mana sih bilangan yang paling kecil? Nah, oke, dalam total salesnya kita akan tentunya akan type informasi lowest lowest sales itu. Oke, sekali lagi di sebelahnya sama dengan kita ini saya tekan lagi sama dengan di situ min. Nah, oke, min kita drag lagi sih kita tingnya. Oke. Hop. Mm, 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 mm. Kita kembali lagi. Oh, ternyata 56 total sales yang dihasilkan. Mana? Oh, ini dia. Karena cuma ya, sold satu quantity, unit price-nya ada 6. Nah, otomatis ini merupakan yang sales yang paling rendah yang dialami. Baik. Selanjutnya highest. Itu max-nya. Sebenarnya ini highest sales. Highest sales. Sama saja, tapi sini kita menggunakan max. Oke, kita sekali lagi tujukan kolomnya, kita drag ke baris yang paling terakhir. Eh, oke, sip, highest sales. Ini adalah 8.190. Oke, selanjutnya adalah average. Oke, rata-rata rata-rata eh, quantity yang kita jual berapa sih? Rata-rata unit price yang kita jual berapa sih? Total yang kita jual berapa sih? Eh, average-nya? Nah, bagaimana? Begini caranya, sama saja. Average sama average quantity sold. Hmm, 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 hmm. So ya, sama dengan ini sekali lagi sama dengan. Oke, kita highlight lagi atau mungkin nanti teman-teman bisa ini ya, teman-teman bisa langsung type sini G2 sampai G yang one salah satu sini. Lep. Oke, kita opa maaf average. Up, berapa? Oh, sorry. Average. Eh, slot itu adalah 5,2. Oke. Sebaliknya, average average unit price-nya, average total sales-nya yang dihasilkan, average sales yang dihasilkan, oke. Sama dengan average, sorry jangan di enter secara prematur. Oke, buka kurung, kita highlight lagi atau mungkin bisa diketik ya secara langsung di formula barnya. Kurung, enter. Baik. Nah, average sales yang dihasilkan yang di generate dalam penjualan ini adalah 2.600 2.616,56. Nah, baik. Ini merupakan average salesnya ya sini. Average untuk menggunakan average. Setelah itu ada concatenate. Oke. Untuk ini saya
Nah, untuk ini mungkin concatenate adalah function yang yang lebih jarang digunakan, tetapi berguna jika teman-teman ingin melihat panduan, maaf, paduan dari beberapa field atau beberapa kolom. Oke, pertama kita lihat ini dulu, insert. Kita pengen lihat produk sama kategori, kita bisa join ini ya. Apa saja kombinasi yang itu di generate dari sini? Apakah Merchant Electronics, Keyboard Electronics, apa saja kah yang di generate dari penjualan kita? Apakah kombinasi dari monitor electronics, smartphone electronics, apa aja? Oke. Sama dengan seperti biasa untuk menginisiasi formula. Sorry, maaf. Oke, saya lebarkan dulu sini. Biar lebih ini. Oke. Sama dengan concatenate. Concatenate. Oke. Nah, tergantung dari versi Excel ya. Sekali lagi, tergantung dari versi Excel yang digunakan oleh teman-teman. Dalam versi Excel saya, untuk memasukkan beberapa parameter, ini dalam function atau fungsi, misalnya di concatenate ada beberapa parameter. Ini merupakan data yang harus atau informasi yang harus dimasukkan untuk untuk menjalankan function. Oke? Concatenate, dibuka kurung. Motor? Oke. Sudah ada sini. Setelah itu, saya akan sini karena lebih sih. Di sini saya menggunakan titik koma, titik koma. Setelah itu saya akan gunakan petik dua, spasi, strip, spasi, terus eh, petik lagi, situ, habis itu titik koma, nah, titik koma, electronics, kategori. Apa kayak gimana sih ya? Apakah hasilnya? Nah, kayak gini. Concatenate itu digunakan untuk jika teman-teman ingin melihat paduan dari informasi dari beberapa paduan kolom atau field. Nah, bisa dilihat sini. Pen stationery nanti dihitung ya, dihitung. Saat dihitung tidak harus menggunakan satu satu persatu. Nanti saya gunakan pivot table untuk melihatnya. Oke, kita namakan ini combination. Maaf, jangan type combination. Type underscore combination. Oke, perfecto. Apakah selanjutnya dari menu? Saya itu concatenate. Filtering, tentu essential, essential. Oke, di sini kan jika teman-teman lihat ya di order date-nya, ada kacakan. Order date-nya pada kolom pertama adalah baris pertama adalah order date-nya ya. Tanggal 16 bulan 6 2025. Setelah itu tanggal 27 bulan 5 2025. Setelah itu balik lagi ke bulan 6 dan seterusnya. Nah, sini acak-acakan teman-teman. Oke, saya akan fix ini pertama, tapi ini akan saya pindah dulu nanti terganggu nih filteringnya. Bisa di teman-teman jika pengen menghapus tinggal highlight ini, delete. Oke, baik. Oke, sejak ini saya masukkan tadi dari CSV sudah otomatis terimplementasikan filteringnya. Tinggal teman-teman tinggal klik drop down ini, nah, tombol-tombol drop down ini, atau jika belum, teman-teman bisa Ctrl A ya, tabel yang belum ada, dan juga pergi ke tab data, juga aktifasikan filter. Nah, filter tutup, filter mati, filter hidup, filter mati, filter hidup. Nah, gitu cara mengaktifkan dan juga mematikan filter di sebuah tabel. Oke, sekarang kita pengen lihat tanggal, pengen jajarkan tanggalnya sesuai dengan eh, tentunya chronological. Drop down, sort oldest to newest dari
paling lama, tanggal yang paling lama, sampai tanggal yang paling akhir. Oke, Bam. Nah, begini caranya. Ternyata sales yang di generate ya, yang paling lama, yang paling tua sini adalah dari tanggal 27 bulan 5 tahun 2025. Oke. Sementara yang paling recent, yang paling akhir sini adalah dari bulan dari bulan Agustus tanggal 24. Oke. Begitu caranya memfilter date. Mungkin juga teman-teman pengen melihat juga tanpa tadi min max-nya ya. Tadi ada beberapa pilihan teman-teman tentunya. Teman-teman jika pengen melihat data yang paling kecil atau besar pakai min max itu juga bisa. Tapi juga pakai filtering juga bisa. Jadi ini caranya tinggal klik drop down-nya di di sana di total sales. Nah, teman-teman bisa lihat sini sort smallest to largest. Mungkin tadi teman-teman juga lihat ini di sini di drop down kolom date atau order date itu sort oldest to newest. Microsoft Excel akan secara otomatis mendeteksi tipe data di setiap kolom. Oke. Total sales drop down smallest to largest. Nah, 56 tadi ya. Tadi udah sama function min sudah ketahuan. Nah, oke, sama juga masih udah ketahuan. Tinggal lagi largest to smallest. Nah, gitu caranya teman-teman memfilternya, memfilter dari berdasarkan kuantitas. Oke, bagaimana kalau kita pengen memfilter tipe data karakter seperti yang saya bilang tadi pada awal? Begini caranya. Nah, Microsoft Excel sekali lagi mendeteksi secara otomatis tipe data yang ada di kolom. Tadi kan ada oldest, ya, kolom date, tanggal. Itu oldest to newest. Di kolom bilangan bulat, itu smallest to largest. Sedangkan di tipe karakter A to Z, kita jajarkan secara alfabetik. A to Z. Oh, closing, sini. Pertama closing, nah, akan dijajarkan secara alphabetical. Atau customer name-nya, pengen jajar secara pengen di pengen dijajarkan maaf pengen dijajarkan secara alphabetical dari A ke Z, secara otomatis Excel akan menjajarkannya secara alfabetik dari A ke Z atau Z ke A. Nah, begitu teman-teman caranya menggunakan filtering. Oke, tadi semua sudah ya, ingest CSV file, sum, count, min, max, average, sama concatenate. Baik. Filternya juga sudah tadi ya. Sekarang terakhir di menu kita pada siang ini, pada siang menjelang sore ini adalah pivot table. Oke. Pivot table adalah sebuah fitur di Excel di mana teman-teman bisa merekap data secara drag and drop atau tarik dan juga letakkan. Bagaimana caranya? Oke. Kita klik dulu tabelnya dari sel manapun. Ctrl A akan memblok semuanya. Oke. Terus kita akan table insert. Nah, kita klik tombol pivot table dari table atau range. Nah, sudah ketahuan ya kami sales day one karena tadi kita sudah ingest dari bentuk CSV akan ketahuan nama tabelnya. Jika jika teman-teman memasukkan data secara manual, mungkin akan tampil range-nya. Misalnya dari kolom A2 sampai misalnya sini misalnya L 100 begitu. Nah, dia 100 ini. Itu merupakan keseluruhan range dari tabelnya. Sudah ya. New worksheet. Oke, kita pilih new worksheet atau kita pilih existing worksheet. Nah, ketika dipilih uh, new worksheet akan mengarahkan kita untuk membentuk sheet baru di workbook ini. Jika kita menggunakan existing worksheet, kita akan diarahkan untuk menggunakan sheet yang sudah ada, oke? Tapi untuk sekarang kita akan bentuk new sheet baru.
This command requires at least two source data. Oke, sorry. Eh, oh. Nah, sudah, oke. Yang kita pengen, oke. Misalnya ya, kita pengen ngelihat untuk tipe elektronik atau kategori elektronik berapa sih penghasilannya dan average-nya. Nah, seperti itu ya. Kita akan, oke. 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 Misalnya kita pengen ngelihat ya penghasilan dari setiap kategori. Kategori tadi kan yang ini ya. Kategori, nah, furniture atau produknya ya. Dari dari daerah atau region mana. Kita bisa drag and drop aja langsung. Kategori, kita drag ke row. Sejak kita pengen ngelihat secara vertikal, selanjutnya kita akan melihat total salesnya. Oke, total sales. Kita akan masukkan ke values. Nah, otomatis ini akan menggenerasikan sum ya dari setiap kategori akan direlasikan berdasarkan kategori clothing, electronics, furniture, dan stationery. Oke. Tapi bagaimana jika saya pengen lihat sum of total sales per day? Nah, kita bisa tarik lagi ke dari order date. Kita tarik ke kolom. Nah, oke. Nah, tapi Raka bagaimana sih caranya ngetahuin apa yang harus di drop gimana? Oke. Untuk yang pertama itu di pivot table ada filter, column, rows, sama values. Tadi kita tarik kategori kolom kategori ke field rows ini ya, ke kategori ke tempat drop rows ini untuk melihat secara vertikal. Oke, mengkategori secara vertikal. Ketika kita pengen melihat juga sumnya, kita ngelihat eh, setiap hasil penjualan tiap kategori, kita tinggal drop ke sini ke values. Nah, kita bisa juga lihat secara horizontal berdasarkan tanggal. Nah, oke. Mm-mm. Contohnya, tapi gak mau nih lihat secara per bulan ya. Kita lihat masalah. Oke. Eh, months, order date. Hmm. Oke, sebenarnya ini belum bisa di ini ya. Oke, tapi seperti itu ya caranya. Untuk menggunakan pivot table sederhana sih ya. Oke. Maaf sebentar. Hmm. Oke. Oke, baik teman-teman. Jadi seperti itu ya cara-cara menggunakan rumus-rumus sederhana tadi di praktek ini sekaligus menggunakan filter ingest CSV juga menggunakan pivot table dalam Microsoft Excel juga fondasi-fondasi dari data analytics. Oke, baik. Mungkin untuk praktek follow alongnya sampai sini dulu ya teman-teman. Baik, saya juga akan serahkan kembali ke Baranti. Terima kasih. Thank you banget Mas Raka. Wah, sangat insightful banget ya. Jadi tadi benar-benar teman-teman bisa belajar dari basically ya untuk data analitik. Jadi apa aja sih yang harus apa namanya dilakukan secara mendasar. Jika teman-teman dihadapkan dengan data-data ya. Jadi tadi sudah belajar tentang sum atau penjumlahan, terus juga tentang average, tentang lain-lainnya ya. Bahkan sampai dengan untuk apa namanya lebih spesifikasi lagi nanti kita juga bakal 3 series ya Mas Raka ya. Jadi untuk hari ini kita bakal belajar tentang mendasar tentang data analitik, terus nanti juga next steps-nya juga. Jadi teman-teman bisa apa namanya belajar secara by step by step-nya nih. Nah tadi lumayan cukup
apa ya, simple ya Mas Raka ya. Jadi kita tadi belajar tentang sum dan lain-lain ya, dan itu benar-benar basic banget yang teman-teman bisa gunain pada saat di dunia kerja maupun di dunia yang teman-teman secara punya data nih mentah, terus apa aja yang mau teman ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah masuk juga nih masyarakat yang mungkin bakal kita jawab satu persatu ya, berhubung juga waktu juga sudah cukup apa namanya terbatas ya, jadi kita nggak bisa bacain semuanya. Jadi untuk pertanyaan ini sendiri sudah masuk kurang lebih di 98 pertanyaan nih Mas Raka. Cukup antusias yang masuk by DM, terus juga chat kolom di komen juga. Nah mungkin nanti Oke, untuk pertanyaannya bakal dibacain sama Kak Ranti, tapi again baik lagi ada sedikit pertanyaan nih dari aku Mas Raka. Jadi oke kalau boleh. dari teman-teman semuanya kan khususnya dari aku nih ya, kita sekarang ketika di dunia kerja banyak banget tools tools yang dipakai ya, atau Hmm, dari software software yang bisa dipakai gitu. Nah, kalau dari Mas Aka itu sendiri sebenarnya lebih Microsoft Excel juga kan sekarang ada 2010, 2019 dan juga sekarang udah terupgrade ya di 2023, 24 dan lain-lain. Nah, itu hmm. apakah lebih efektif kita memakai untuk Microsoft Excel atau dari Microsoft atau mungkin yang mungkin sekarang sering dipakai juga di spreadsheet gitu, Kak? Oke baik, pertanyaan bagus ya, Mas Rizal. Dan ini teman-teman pertanyaan tadi dari Mas Rizal ini memuat ekosistem data atau infrastructure. Nah, tergantung, nah begini cara saya jawab Mas Rizal. Tergantung dari beberapa perusahaan ya, dari perusahaan ke perusahaan, misalnya A, B, C. Perusahaan A itu menggunakan ekosistem Microsoft, itu otomatis akan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di perusahaan B menggunakan sistem ekosistem Google. Nah, itu menggunakan Google Spreadsheets atau Google Sheets. Oke. Misalnya di perusahaan C itu menggunakan ekosistem open source ya. Open source atau bare metal. Ya, bare metal itu akhirnya menghost semuanya on premise di server sendiri. Misalnya di perusahaan C itu menggunakan bare metal ya. Itu ada namanya spreadsheet Libre Calc. Itu dari Libre Office. Itu Microsoft Office yang versi open source. Bisa download juga teman-teman tanpa ada apa namanya? Ada purchase. Nah, biasanya pengguna Linux seperti saya itu menggunakan LibreOffice ya untuk misalnya tools kedua. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan Microsoft Excel, Google Spreadsheets, dan lain-lain. Pokoknya spreadsheet ya. Tapi saya rekomendasikan untuk teman-teman ya, dan juga untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi lain, usahakan untuk menggunakan satu ekosistem, biar nggak belibet kerjaannya, biar nggak pusing dari nge-track dokumen satu ke dokumen lainnya. Nah, gitu caranya, Mas Rizal. Oke, berarti tergantung dari kebutuhan dari teman-teman semuanya ya. Dan Oke, betul. apalagi juga sekarang walaupun sudah ada Google atau Microsoft lah ya, Microsoft Excel, terus juga sekarang juga spreadsheet pun juga teman-teman juga bisa ngupdate juga langsung ya. Jadi memang tergantung dari kebutuhan teman-teman semuanya. Dan tadi juga sudah direkomendasikan dari masyarakatnya sebenarnya memang basically atau kesimpulannya adalah tergantung dari teman-teman semuanya dan yang memang terintegrate juga ya. Jadi ketika nanti teman-teman pakai Microsoft Excel atau spreadsheet gitu, nah ini mungkin bakal dibahas nih di step selanjutnya atau di seri selanjutnya ya. Jadi sesuatu yang dibutuhkan apa aja. Nah, kalau tadi kita juga bicara soal untuk apa namanya, lebih ke tricky-tricky atau untuk apa namanya, lebih ke rumusnya ya Mas Aka. Tadi udah ada sum, Hmm, average, juga count if dan lain-lain gitu. Nah ini sebenarnya bisa dipakai juga nggak sih kalau di spreadsheet atau Google Spreadsheet gitu? oke, baik. Pertanyaan bagus juga. Nah, yang saya dari pengalaman saya ya, dan mungkin pengalaman Mas Rizal, Mbak Ranti juga kawan-kawan di Seeds, itu ada beberapa rumus yang beda ya ini ya. Mungkin dialeknya beda ya. Nanti ya kita juga akan mempelajari dialek SQL juga, SQL di webinar selanjutnya. Nah, itu mungkin mereka punya perbedaan pengejaan, itu concatenate, concat itu sama ya sebenarnya fungsinya. Uh, Average, AVG tadi kan di Microsoft kan average mungkin aja bisa sama dengan AVG atau min, max itu sebenarnya sama semua itunya apa namanya fungsinya ya berfungsinya tujuannya. Tetapi mungkin cara mereka um, mendisplaynya itu atau mungkin mengejanya itu berbeda-beda. Nah begitu Mas. Oke, I see.
Jadi sebenarnya ada beberapa rumus-rumus yang mungkin bisa kita diterapkan langsung ke spreadsheet atau Google Sheet ya. Dan ada juga memang secara rumusnya ada perbedaan sedikit ya Mas Raka ya. Ya, betul. Nah, mungkin misalnya Mas Oh, Rizal copy rumus dari Google Sheets ke Microsoft Excel itu mungkin nggak berfungsi di Excel. Ya, itu karena perbedaan pengejaannya. Misalnya di Google Sheets atau mungkin di vendor lain itu sama dengan AVG, sementara di Microsoft di vendor B itu sama dengan average, itu harus di eja penuh. Nah, itu beda-beda kan caranya. Nah, gitu. Sama tadi saya mention di setiap function itu ada parameter. Itu merupakan informasi tambahan yang harus tambahin ya untuk menjalankan functionnya itu. Itu mungkin kebutuhannya beda-beda parameternya, butuh informasi ini, data ini, itu. Nah, seperti itu, Mas Rizal. Yang penting lihat oke. dokumentasi terlebih dahulu. Oke, betul betul betul. Nah, tadi aku juga sempat praktik langsung ya Mas Raka. Jadi memang benar-benar ada beberapa rumus yang secara copy paste itu tidak berfungsi ya. Jadi ada Nah, juga oke. yang memang langsung berfungsi ya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih yang masuk dari Karati. Mungkin dari 98 kita bakal pilih juga ya Mas Raka. Karena untuk keterbatasan waktu juga mungkin boleh dibacakan untuk dari Karati untuk pertanyaan yang masuk. Oke, thank you Mas Rizal. Untuk masyarakat pertanyaannya boleh langsung aku bacakan aja ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Abni Wahyu nih Mas. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara data analitik, data scientist, data science, sorry, dan business intelligence? Boleh langsung di Oke, pertanyaan bagus. Eh, Tadi siapa namanya? Mas siapa? Maaf, Mas Wahyu ya? Abni Wahyu. Yes. Oke, sip. Ini pertanyaan yang cukup common ya ditanyakan di komunitas, tapi cukup bagus juga pertanyaannya, cukup cerdik. Perbedaannya itu antara data analis, data science, data scientist, dan juga business intelligence. Itu mungkin dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu akan disamakan, akan tukar menukar dalam artinya dan juga dalam job description-nya. Tetapi secara menyeluruh itu beda ya, dan juga sebenarnya job desk-nya juga beda. Oke, kita lihat ya. Data analis itu seperti saya dulu ya. Itu fungsinya untuk mengolah data dan juga untuk mengkomunikasikan data, menginterpretasikannya. Ya, oke. Dan juga dalam ini ya, mungkin penggunaan toolsnya seperti Tableau, Looker, Microsoft Excel, SQL. Sementara dengan data scientist itu menggunakan AI atau machine learning, itu berat dalam departemen matematika dan juga statistikanya. Pokoknya matematika terapan itu ada semuanya ya. Oke. Setelah itu ada business intelligence. Nah, business intelligence itu uh, merupakan sebuah offshoot dari data analytics ya, untuk mengetahui informasi untuk wawasan penting dari operasi bisnis yang bisa digunakan untuk mencari insight berkepanjangan. Nah, di sini di dunia data analytics dan juga di dunia perdataan ya, ada dua sifat yang tidak terlalu dilihat, itu ada tactical ya, ada juga strategic. Oke. Data analytics itu sifatnya tactical, itu sifatnya sementara. Misalnya, oh, pada bulan April, Mei, sales kita menurun karena ABC, karena oh, si konsumer udah nggak minat lagi sini. Oh, konsumer sudah mau switch karena hype di bidang ini. Ah, oke. Terus ada lagi, strategic itu adalah berkepanjangan. Nah, itu business intelligence itu sifatnya strategik atau berkepanjangan. Itu tujuannya untuk melihat insight-insight yang di-generate untuk masa panjang atau untuk long term. Contohnya ya, dan juga job desk yang juga tools yang mereka gunakan seperti SQL Server, eh, Power BI, dan juga Python. Itu oke, sudah terjawab.
Oke, mungkin untuk Kak Wahyu udah terjawab ya untuk pertanyaannya. Oke. Ya, boleh next ke pertanyaan kedua ya, Mas. Ada Mm-mm. pertanyaan dari Kak Febri. Pertanyaannya itu, tantangan apa saja yang paling umum yang sering ditemui saat memulai belajar data analytics? Boleh Oke. dijawab aja, Mas Raka? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya yang saya dulu hadapi juga. Ini sebuah dilema yang saya saat saya baru memasuki job marketnya di analytics. Apa aja sih yang sering di-encounter eh, pada saat mau mulai dunia kerja, masuk ke dunia kerja ke job marketnya? Yang sering isu-isu juga bottleneck yang saya sering temukan pada saat saya berkarir di bidang ini adalah satu itu communicationsnya. Seperti tadi yang saya tayangkan di display, Mbak, di tadi di Adobe Acrobat di presentasinya, bahwa seorang data analis itu perlu communications ya, mengasah skills communications untuk untuk membridge, untuk membuat jembatan dari non teknis juga ke teknis dan juga keduanya, business acumen dan juga IT awareness. Oke, IT proficiency. Oke. Kedua, isu yang saya pernah hadapi kedua itu adalah data communication dan juga bagaimana user menangkapnya. Misalnya bos saya ya menanyakan, loh kok angkanya segini? Nah, tapi begini Pak. Ini datanya memiliki anomali karena mungkin ada beberapa alasan. Eh, dari data engineer-nya hari ini kami belum menerima lagi data yang fresh atau mungkin infrastrukturnya sedang dibenahkan atau sedang diupdate. Nah, Raka, kok di dashboard ini ya, kok di dashboard ini tampilannya eh, agak kecil. Mungkin dari perspektif UI UX-nya harus dibenahkan lagi. Oke, saya pimpin tim analitik saya untuk segera membenahkan semua isunya dan juga menyampaikan isu dan juga solve yang harus diimplementasikan. Nah, seperti itu. Nah, dan seperti itu beberapa eh, drama yang saya hadapi ketika saya eh, berkarir di bidang ini, Mbak. Apakah sudah menjawab? Oke, mungkin udah menjawab ya buat Kak Febri. Oke. Kayak untuk pertanyaan ketiga nih, Mas. Ada pertanyaan dari Kak Risma. Pertanyaan itu alat atau software apa yang paling sering digunakan untuk pemula dalam mempelajari data analytics? Boleh langsung dijawab aja, Mas. Oke, boleh. Terima kasih pertanyaannya. Alat-alat yang saya perhatikan ya, yang gunakan, gunakan dan juga saya gunakan pertama kali itu, yang juga digunakan oleh semua departemen tentunya adalah Microsoft Excel. Oke, mungkin eh, Mbak Risma nanya, data analis kan kerjanya kompleks ya dan belibet dan juga eh, berat di sisi teknologi informasinya seperti Python, SQL, eh, Google BigQuery dan juga Microsoft SQL Server, Power BI, Tableau, Quick BI dan lain-lain. Nah, jangan underestimate the power of the common tools-nya. Tools yang sering digunakan oleh sebuah departemen itu adalah sebuah media komunikasi yang bagus untuk mengkomunikasikan data. Karena kenapa? Hampir semua departemen menggunakannya satu, dan juga hampir semua departemen mahir menggunakannya atau at least tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi kan menavigasikan informasi dan juga pengetahuan dalamnya juga ada ya, juga menavigasikan isu-isu yang ada terkandung dalam datanya. Nah, begitu. Itu merupakan tools utama juga. Pertama dan utama yang harus dipelajari oleh data analyst. Begitu. Oke, thank you Mas Raka. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Mas, karena waktu kita terbatas juga, bisa ada penanyanya mau bertanya langsung nih Mas. Ada Kak Winda. Halo Kak Winda.
Halo Kak, Halo. Oh, oke. Untuk Kak Winda boleh langsung memperkenalkan diri dan dibacakan aja pertanyaannya ke masyarakatnya langsung ya. Hmm. dibaca terus Kak ya. Iya, langsung aja. Kak, sekarang kan semua lowongan pekerjaan tuh mensyaratkan kemampuan Excel-nya yang nggak terlalu ini yang eh, Excel sebagai alat analisis. Menurut Kakak, fitur apa di Excel yang sering diremehkan tapi sebenarnya paling penting untuk melatih pola pikir seorang data analis untuk Oke, pemula? oke. Terima Ya, kasih, Kak. Mbak Winda. Dan iya, ini Makasih, Kak. merupakan pertanyaan memang juga bukan pertanyaan lagi ya, ini sebuah isu yang dihadapi oleh calon data analis yang sedang berkutat dan juga belajar di bidang data dan juga apa namanya, apa yang saya bilangnya, ma- mempelajari dan juga mencoba diri sendiri ke job marketnya untuk mencari pekerjaan di bidang data analytics. Menurut saya ya, dari semua Excel function yang saya gunakan ya, itu semuanya tentunya berfungsi dan juga berfungsi untuk isu yang dihadapi saya dan juga use use case yang tentunya dipilih untuk men-solve-nya. Semua Excel function itu punya functionnya masing-masing dan juga untuk case-nya masing-masing ya. Menurut saya tidak ada eh, yang lesser Excel function ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini ya, untuk jawab pertanyaan ini, menurut kakak itu menurut saya fitur Excel yang sering diremehkan itu, yang sering diremehkan untuk misalnya pengguna ya, misalnya di overlook, misalnya underlook Excel function. Menurut saya dalam beberapa waktu saya dalam berkarir itu adalah untuk formatting dan juga untuk meng-highlight ya, untuk meng-highlight data. Formatting table juga meng-highlight table. Mengapa? Ini berguna untuk untuk mempoint langsung kepada user temu atau departemen lain. Nah, ini loh target kita segini. Oh, target kita sudah dicapai. Oh, menurut saya ini loh eh, X inilah bilangan yang jadi jika eh, faktor A, B, C terjadi. Nah, begitu. Jadi formatting dan juga highlighting itu sangat berguna tentunya untuk mata manusia. Ingat data analis dan juga pekerja-pekerja lain itu adalah manusia ya, bukan mesin. Jadi harus tujukan secara langsung juga. Meskipun kita sekarang ada di AI Arms Race ya, di perlombaan untuk membangun AI dan Gen AI yang paling advance itu kita masih manusia. Kita untuk memproses data, kita harus memang memproses secara manusia. Nah, begitu caranya. Itu menurut saya, Mbak Winda, beberapa Excel function yang di underestimate dan juga underlook. Oke. Oke, thank you Mas Raka. Untuk Kak Winda, apakah pertanyaannya sudah menjawab? Sudah Kak, makasih Kak. Oke, sip. Berarti Hmm. itu ya, udah selesai, Mbak Ranti? Ya, itu tadi pertanyaan terakhir ya Mas. Nah, jadi kita nggak berasa juga sampai di penghujung akhir webinar ini. Rasanya waktu berjalan cepet ya Mas, karena materi yang dibawakan itu menarik dan penuh manfaat banget. Mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini, kita ada sesi foto bersama dulu ya Mas Raka, untuk dokumentasinya. Buat teman-teman semua jangan lupa on cam ya dan pakai background yang udah diberikan. Untuk sesi dokumentasi boleh dipandu sama Kak Dira. Silakan Kak Dira. Oke, untuk foto bersamanya saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke Karanti. Oke, thank you Kak Dira.
Untuk Mas Raka terakhir nih Mas sebelum penutupan ada closing statement dari Mas Raka. Silakan Mas Raka. Oke, closing statement, closing statement. Jujur, guys dan teman-teman, saya belum mikirin ini. Tapi untuk closing statement, untuk di bidang ini, untuk ke bidang ini, saya hanya ada satu tips ya, teman-teman, untuk mempelajari data analytics ini. Kata saya ya, dan juga dulu guru-guru saya yang mengajarkan saya data analytics itu, jangan makan semua makanan di satu meja. Itu artinya itu banyak ya teknologi dan juga skill teknis dan juga skill soft ini yang harus dikuasai ya. Terkadang juga kadang-kadang teman-teman mungkin akan merasa overwhelmed dan juga atau merasa berlebihan untuk apa namanya mengingest untuk mencerna semua ini. Tips saya itu belajar secara perlahan-lahan. Nothing good ever comes easy. Oke, itu merupakan closing statement saya, Mbak Ranti. Terima kasih. Oke, thank you Mas Raka. Buat teman-teman jangan lupa ya tadi closing statement dari Mas Raka. Oke, karena acara webinarnya sudah berakhir, buat teman-teman jangan leave Zoom dulu ya, karena bakal ada sesi pengumuman pemenang dan dari sesi ice breaking. Untuk Mas Raka, kalau misalkan ada kegiatan atau kesibukan lain, boleh meninggalkan Zoom, aku persilahkan. Kalau misalkan mau stay sampai akhir juga, sangat boleh. Oke, thank you Mas Raka untuk hari ini. Oke, thank you guys. Thank you Mbak Ranti, Mas Rizal, dan kawan-kawan. Oke, untuk sesi pengumuman pemenangnya akan disampaikan sama Mas Rizal ya. Silakan Mas Rizal. Seeds, investing together.